Halo teman-teman, Bapak Ibu semua. Nah, di video ini adalah lanjutan dari video sebelumnya yang bahas tentang mindset, pondasi dasar, dan arah. Nah, di video ini titik beratnya akan jauh lebih ke arah. Dan ini adalah hal yang membuat kenapa ada orang-orang di Abdi yang dalam waktu kurang dari 6-7 bulan bisa punya penghasilan lumayan besar dari internet yang tadinya gaptek segaptek-gapteknya bisa dapat 50-60 juta per bulan. Bahkan ada yang sekeluarga dapat umroh, kan kita lagi ngeluarin reward umroh motor gitu. Itu bukan undian, bukan yang ada 10 motor kayak di MLM dibagiin ke 10 member yang paling berprestasi, paling tinggi poinnya. Enggak ada kayak gitu-gitu. Pokoknya bisa menjual sekian dapat motor. Itu jadinya. Jadi bayangin ya, sistemnya sederhana, nggak ada tutup poin, nggak ada kanan kiri, nggak ada kayak MLM, cuma kita ajarin cara jualan. Kalau mau bangun tim reseller, kalau mau langsung jualan produk, kita kasih tahu semua teknisnya, caranya, infrastrukturnya kita kasih tambahan-tambahan hadiahnya pula. Jadi udah tinggal praktek aja nanti. Tapi ingat, untuk sebelum Anda sampai ke situ, pahami dulu bagian ini. Dan orang-orang yang punya penghasilan besar tadi adalah orang yang sangat, saya jamin, sangat amat mengerti bagian ini. Kelihatannya sederhana, tapi ketika Anda mengerti atau tidak, pembedanya luar biasa. Oke, nah lanjutannya dari video sebelumnya. Apa yang bikin orang senang? Coba saya nanya ke Anda. Anda apa sih yang kalau Anda kasih ke orang, orang tuh cenderung pasti senang? Kalau Anda berbisnis khususnya, promo, pasti gitu kan, diskon, bonus, gratisan, hadiah, ya kira-kira hal kayak gitu. Atau Anda kasih uang, Anda kasih barang. Nah, itu benar. Tapi itu adalah secara caranya, itu caranya. Tapi secara prinsip, ada satu hal yang lebih pasti membuat orang senang. Karena yang tadi saya sebutin itu belum tentu senang loh. Contoh misalnya diskon. Emang Anda pikir semua orang kalau ngeliat kata diskon senang? Belum tentu. Saya jujur aja nggak langsung senang karena udah biasa jualan, ngeliat kata diskon tuh jadi curiga karena orang-orang di luar sana banyak banget yang mainin trik diskon tuh. Saya nggak begitu suka trik itu, tapi banyak yang mainin trik itu. Misalnya kayak harganya dinaikin dulu, abis itu ngomongnya diskon. Padahal harganya kalau dipikir-pikir dari harga sebelumnya tuh nggak diskon gitu. Jadi harga aslinya emang 500.000, tapi dinaikin jadi misalnya 800.000, abis itu dia bilang diskon sekitar 25% gitu. Padahal mah bukan diskon, emang segitu harganya, tapi dinaikin dulu baru di diskon. Nah jadi belum tentu gitu. Diskon, bonus juga, ini mah paling juga bonusnya atau free-nya, free di depan, nanti di belakang saya disuruh ngeluarin puluhan juta nih, kayak gitu-gitu gitu. Nah, makanya saya tidak mengeluarkan trik-trik kayak gitu di Abdi gitu. Andaikan Anda ngeluarin uang juga cuma ratusan ribu, abis itu dapat produk kan gitu. Nggak ada lagi dijual harus 10 juta, 20 juta. Tidak ada seperti itu. Karena emang model bisnisnya tidak seperti itu. Nah, ada satu hal yang lebih pasti kalau Anda kasih ini ke orang, orang cenderung senang. Apa? Yaitu adalah solusi dari masalah yang sedang Anda hadapi, sedang orang hadapi. Jadi orang pasti akan senang kalau dikasih solusi dari masalah yang benar-benar dihadapi. Yes. Makanya, semua bisnis terbesar adalah bisnis yang memberi solusi. Besar dan bertahan lama dan terus berkembang. Bedain sama bisnis yang tren-trenan. Segede apapun hilang. Karena emang nggak ngeberesin masalah apa-apa. Contoh, mungkin di daerah, mungkin ya, biasa ini waktu itu di berbagai daerah kan sempat tren batu akik gitu dia. Tren doang tuh, abis itu hilang. Ya ada, tapi yang nggak rame lagi kayak dulu kan gila di pinggir jalan, orang sampai milih batu. Satu cincin bisa harganya 1 miliar gitu, yang cuma batu apa, dalam hati saya, ini batu apaan bisa sampai 1 miliar? Kayaknya emas berlian aja nggak segitunya amat gitu. Tapi ya udah, hilang aja. Kenapa? Karena memang tidak ngeberesin masalah apapun. Makanan sempat dulu terkenal es kepal Milo gitu. Itu cuma experience doang, begitu udah ya wes gitu. Nah jadi bisnis-bisnis terbesar adalah bisnis yang ngeberesin masalah. Nggak usah ngomong digital deh, kita contoh dari ini dulu, dari yang konvensional dulu, yang udah dari zaman dulu, rajanya makanan itu di dunia konvensional apa? Indomie, ya kan? Indomie itu ngeberesin masalah nggak? Yes. Masalah kepraktisan, masalah kecepatan,
masalah rasa yang enak. Tapi kalau Anda nanya ke saya, sebenarnya apa sih yang diberesin sama Indomie? Menurut saya ya, akhirnya detik ini dia sangat terkenal adalah jaminan hidup dengan biaya murah gitu. Itu masalah yang diberesin sama Indomie. Buat saya yang pernah susah, pernah punya utang gede, jadi anak kos-kosan, buat orang yang hidupnya pernah susah, pernah jadi anak kos-kosan, mereka tuh tahu banget arti Indomie seberarti apa buat hidupnya mereka. Satu Indomie bisa dibagi dua kali makan, masing-masing pakai nasi, jadi hidup sehari itu dengan duit 5.000 tuh cukup gitu. 2.000 beli Indomie, 3.000 beli nasi gitu. Nasinya dibelah dua, Indominya dibelah dua, jadi buat 2 kali makan. Ya, saya juga pernah di posisi itu. Jadi nggak usah ditanya, memang itu solusi dari masalah gitu. Jadi orang bisa tetap hidup, rasanya enak gitu. Kalau soal sehat ya itu urusan masing-masing, tapi memang harus diakui sangat ngeberesin masalah. Saya pribadi ya sangat terbantu hidupnya berkat Indomie, sempat bisa bertahan hidup gitu waktu parah sekali. Dan ya emang enak banget rasanya. Nah, jadi bisnis yang besar adalah bisnis yang ngeberesin masalah. Nah, kita mulai masuk ke dunia digital. Di dunia digital juga seperti itu. Contoh misalnya Gojek. Menurut Anda Gojek ngeberesin masalah nggak? Yes, nggak usah ditanya. Pasti ngeberesin masalah. Masalah apa yang diberesin sama Gojek? Biasanya Anda akan menyebut transportasi, waktu, kemacetan. Itu betul sekali. Tapi coba bayangin gini. Aplikasi Gojek itu bagus nggak? Bagus banget aplikasi Gojek itu yang ngebuat itu tim-tim IT terbaik di Indonesia bahkan dunia. Bagus banget, asli bagus banget. Ya, at least untuk ukuran saya nggak ngerti IT, buat saya itu bagus banget lah. Nah, pertanyaannya adalah aplikasinya sebagus itu, layanannya sebagus itu. Tapi bayangin nih, misalnya Anda tinggal di kota Anda atau misalnya di Jakarta aja. Jakarta kan cukup besar tuh. Drivernya cuma ada 30 orang. Bayangin, aplikasinya bagus, tapi drivernya se-Jakarta cuma 30 orang. Kira-kira kalau Anda ngorder, ada yang ngambil nggak? Itu pasti rebutan kan, berapa juta orang, cuma 30 driver. Tiap hari begitu, lama-lama Anda kesel juga. Kesel nih, kagak ada yang ngambil nih, nggak ada yang ngambil. Akhirnya nggak dipakai lagi. Jadi sebagus apapun aplikasinya, kalau drivernya sedikit, ya nggak akan ada yang ngambil, nggak akan ada yang suka gitu, lama-lama ditinggalin. Jadi kuncinya apa? Karena drivernya ada banyak. Nah, kenapa drivernya ada banyak? Karena bisa dapat uang. Jadi kalau Anda nanya, apa yang diberesin masalah paling besar sama Gojek? Menurut saya adalah masalah keuangan. Masalah lapangan pekerjaan. Karena drivernya banyak, semua layanannya, semua aplikasinya jadi ada gunanya. Jadi, bisnis-bisnis terbesar sekarang tidak bisa dipungkiri, itu selalu menyenggol masalah keuangan. Jadi, orang-orang terlibat di dalam bisnisnya juga harus bisa dapat uang, kira-kira begitu. Nah, makanya, apa yang dilakukan sama Abdi, sama. Kurang lebih, sekarang kita kan mulai cari tahu nih, bahkan bagaimana cara bikin orang senang kan. Itulah yang dilakukan sama Abdi, kita nyari tahu dulu sebenarnya. Masalah apa yang paling banyak di kebanyakan orang, di orang luar bahkan di dunia atau di Indonesia ada 2 masalahnya. Masalahnya adalah apa? Ya ini, masalah keuangan dan kesehatan. Dimanapun, masalah pendidikan, masalah pangan itu kan masalah keuangan juga. Masalah kesehatan, rata-rata orang ketika umur 70 ke atas hidupnya bangkrut atau tiba-tiba susah banget, itu rata-rata bukan karena nggak punya pensiunan atau nggak punya tabungan, nggak. Tapi kenapa? Kena sakit keras yang menyebabkan semua pensiunan, semua tabungannya itu hilang untuk rumah sakit. Bahkan sampai ngutang-ngutang, sampai jual rumah, habis itu dia tergantung hidup sama anaknya. Biasanya begitu terus lingkarannya begitu terus. Nah, jadi justru itu yang kita ingin bantu solusinya, masalah keuangan dan masalah kesehatan. Oke, yang pertama, tujuan Abdi adalah menjadi solusi untuk masalah finansial masyarakat. Jadi kita ingin fokus jadi solusi di masalah keuangan di masyarakat. Karena tadi bisnis-bisnis terbesar sekarang itu paling banyak menyenggol masalah keuangan. Tadi aja kalau Anda pikir baik-baik kan, Indomie itu kan ada sisi keuangannya, bisa menjamin hidup dengan biaya yang murah. Gojek, orang bisa dapat uang. Tokopedia kenapa sangat besar? Bukalapak kenapa sangat besar? Karena barangnya murah mas, pilihannya banyak. Iya benar, barangnya murah, pilihan banyak, kenapa? Karena ada yang jualan. Yang jualan berarti dapat uang nggak? Yes. Jadi bisnis-bisnis terbesar itu selalu menyenggol masalah keuangan. Nah, makanya ketika Abdi dibangun pertama kali, kita tahu Abdi itu tidak boleh hanya jadi tempat belajar.
Karena kalau cuma tempat belajar banyak di luaran, tapi Abdi harus jadi tempat orang bisa belajar, langsung praktek, langsung bisa dapat uang. Karena saya tahu yang ada di kepala Anda kan sebenarnya adalah Anda pengen dapat hasil, bener nggak? Ini kalau ditanya jujur nih, Anda tuh sebenarnya pengennya apa sih? Dianggap pakar, ahli, keren tentang dunia digital sama orang lain, atau dapat untung besar dari dunia digital? Kalau ditanya to the point, Anda pengen yang mana? Yang kedua kan, yes, itu yang dikasih ke Abdi. Kalau Anda nanya, kenapa sampai September ini hanya dalam waktu 1,5 tahun dengan modal super terbatas, kita nggak ada investor dari luar loh, nggak ada. Jadi bener-bener dibangun dari nol, dari scratch, tapi 1,5 tahun bisa ada puluhan ribu member berbayar. Kenapa bisa? Karena yang ditawarkan sama Abdi bukan cuma belajar, tapi praktek dan bisa langsung dapat uang. Makanya orang ketika udah nonton, ngerti, mereka tuh mau praktek karena emang itu yang dicari. Saya udah ratusan kali bikin kopdar, saya udah nanya ke ribuan orang, yang paling mereka suka dari Abdi ya itu. Ya mas, saya dari dulu tuh kan gaptek. Kalau di luaran saya bayar training jutaan, bahkan belasan juta, pulang-pulang kan saya belum tentu praktek. Nah di Abdi ini saya lihat udahlah masuknya sangat terjangkau, bisa langsung praktek, bisa langsung dapat uang. Menurut saya itu yang paling tidak ternilai dari Abdi. Yes, ujung-ujungnya masalah keuangan. Jadi bisnis apapun yang nyenggol masalah keuangan itu punya kesempatan untuk membesar. Karena ya tadi, gini, mohon maaf nih, zaman dulu pekerjaan jadi tukang ojek itu dianggap sebelah mata nggak? Jujur-jujuran sama masyarakat. Mungkin iya kebanyakan. Saya sih biasa aja, tapi banyak orang kan nganggap, oh cuma tukang ojek gitu ibarat kata. Tapi sekarang, ketika sudah ada buktinya bahwa jadi driver Gojek, jadi tukang ojek, bisa dapat 3-5 juta per bulan dengan bantuan sistem dari Gojek, orderannya Gojek yang ngasih, orang mau-mau aja nggak jadi tukang ojek? Mau-mau aja. Teman-teman saya yang udah punya penghasilan belasan juta, dari kantornya, pulang tuh jadi driver Gojek atau Gokar tetap banyak loh yang mau kayak gitu. Kenapa? Karena buat mereka yang penting kan dapat hasil. Halal gitu, ibarat kata seperti itu. Nah, jadi teman-teman Bapak Ibu semua, pahami bahwa tujuan pertama kita adalah menjadi solusi untuk masalah finansial di masyarakat. Jadi itu sebenarnya yang bikin Abdi besar, karena bisa langsung praktek dapat uang. Nah, jadi prinsip dasarnya adalah di Abdi, saya ingin Abdi dikenal sesederhana ini teman-teman Bapak Ibu semua. Tonton, praktek, dapat uang. Udah, saya jujur aja saya tidak ingin terlalu dikenal, wah Abdi keren, canggih. Ya kalau ada yang bilang kayak gitu ya terima kasih. Tapi saya tidak ingin dikenal sebagai seperti itu. Saya ingin Abdi dikenal sesederhana mungkin gitu. Kalau ada orang ngomongin Abdi gitu, itu di Abdi mah gampang, tinggal tonton, praktek, bisa dapat uang, bisa 35 sampai 10 jutaan gitu. Bahkan kalau udah berhasil bisa puluhan ratusan juta. Tapi nggak usah ngomong puluhan ratusan juta, 35 jutaan. Kenapa? Karena saya pengen Abdi dikenal sesederhana Gojek. Bisnis itu semakin sederhana cara dikenalnya, setahu saya justru semakin besar. Contoh, Gojek. Mohon maaf kalau ada yang sama. Zaman dulu kalau kita cuma punya ijazah SD atau SMP, untuk dapat pekerjaan yang 4-5 juta per bulan, susah nggak? Jujur aja, susah. Tapi zaman sekarang, kalau Anda nganggur, nggak punya kerjaan, lagi nunggu panggilan, pasti akan ada orang-orang yang nyeletuk, lu sambil jadi driver Gojek aja dulu, lumayan dapat 35 jutaan. Yes, Gojek tuh udah dikenal sesederhana itu. Jadi driver Gojek aja dulu, bisa dapat 3-5 jutaan. Semakin sederhana dikenal, berarti semakin terbukti, karena orang ngomongnya seenteng itu, jadi driver Gojek aja dulu, bisa dapat 3-5 jutaan, berarti kan udah terbukti. Karena banyak yang menjalankan dan bener bisa dapat segitu, bahkan bisa lebih. Ada yang kurang di bawahnya mungkin, tapi ada juga yang lebih, dan banyak yang bisa sampai angka segitu. Nah, saya ingin Abdi itu dikenal sesederhana itu. Nah, targetnya adalah tahun 2024, kita sudah menyentuh sekitar 1 juta member. Jadi Abdi sudah membantu 1 juta orang untuk ngerti dunia digital dan bisa mendapatkan hasil. Amin. Gitu. Semoga nanti dari 1 juta itu paling banyak ya dari Anda, reseller Anda nanti. Nah, kenapa 1 juta itu diincar? Ini tolong dipahami dulu. Pertama, angka 1 juta itu angka yang normal di dunia digital. Itu angka normal. Semua bisnis digital itu ngejar angka 1 juta. Itu. Gojek 1 juta user pertama atau 1 juta driver pertama. Tokopedia 1 juta user pertama. 1 juta pembeli pertama. Semua bisnis digital itu ngejar angka 1 juta pertamanya. Jadi itu hal normal. Dan kita masih on track nih, sesuai pattern. Sekarang ada 37.000. Bayangin kalau nanti per bulan, kan itu per bulan nanti 5.000, habis itu 10.000, 20.000, 50.000, 100.000 per bulan. Itu 1 juta tuh udah di on the track gitu.
Nah, ujung-ujungnya siapa yang paling untung ketika Anda serius dari sekarang? Ya Anda, gitu. Nah, makanya saya udah ngomong loh, Saya itu ngincer titik ledaknya itu tahun 2024. Bukan karena saya ingin mencalonkan diri jadi presiden, bukan. 2024 bukan. Tapi itu saya ngikutin timeline-nya beberapa bisnis yang udah jauh lebih besar, sekitar 5-6 tahun, oke. Berarti target Abdi juga sekitar tahun 2024 ketemu titik ledaknya. Nah, siapa orang-orang yang paling menikmati nanti? Orang Anda yang memang sudah serius dari sekarang. Nah, jadi coba bayangin, saya udah ngomong nih, sebagai foundernya saya udah ngomong, kita ngincer titik ledaknya tahun 2024 loh. Jadi kalau Anda cuma mikirin Abdi cuma untuk 1, 2, 3 bulan ini, cuma untuk 1 tahun ini, rugi nggak? Ya rugi, karena saya aja udah bilang, saya ngincer titik ledaknya tahun 2024. Nah, sampai tahun itu, Anda fokus belajar, praktek, se-enjoy mungkin, seserius mungkin di waktu luang Anda. Nggak usah sampai resign, nggak perlu. Indahnya dunia digital justru benar-benar bisa dimanfaatkan di waktu luang Anda, setengah jam, 1 jam sehari, 2 jam per hari. Ya indahnya justru di situ. Nggak harus yang sampai, resign, nggak perlu. Kecuali nanti Anda udah bisa dapat puluhan juta, Anda mau milih, nah itu terserah Anda. Itu urusan lain lagi. Jadi saya ingin Abdi dikenal sesederhana itu, teman-teman. Tonton, praktek, dapat penghasilan. Bahkan dari traffic gratisan, apalagi kalau ditambah traffic berbayar. Saya langsung ngomong to the point. Berita baiknya di Abdi, Anda akan diajarkan traffic gratisan dan itu bisa menghasilkan. Tapi kalau Anda mau benar-benar besar, ya udah, saya harus jujur, ujung-ujungnya Anda perlu jago traffic berbayar. Tapi tenang aja, jangan alergi sama kata-kata berbayar. Beriklan lah kan istilahnya, iklan berbayar di Facebook, di Instagram, mungkin di Google nanti. Wah, ngeluarin uang dong Mas Alvin. Ya iya, ngeluarin uang. Tapi kan dapat uangnya berlipat ganda. Jadi jangan alergi sama kata-kata berbayar gitu. Jadi Anda udah tahu, salah satu masalah yang ingin diberesin sama Abdi adalah masalah keuangan. Nah sekarang yang berikutnya, masalah kesehatan. Masalah yang paling banyak kan, masalah kesehatan. Namun sebelum itu, saya ingin kasih tahu dulu, pastikan Anda pahami bagian ini. Karena bagian ini sering saya omongin ulang di Kopdar, karena ini adalah bagian paling penting soal arah. Ini saya bukan lagi mau ngomongin tentang produk sebenarnya, tapi saya akan ngomongin tentang arah. Dan saya akan ngasih tunjuk ke Anda kesempatan sekali seumur hidup. Ini bukan motivasi, ini berdasarkan data yang bisa Anda capai bersama Abdi. Kesempatan sekali seumur hidup. Karena memang faktanya ini bisa kita capai bersama-sama. Jadi gini, saya akan mundur sebentar. Jadi waktu pertama kali Abdi dibikin, itu kita tahu Abdi tidak bisa berdiri sendiri. Karena kalau Abdi berdiri sendiri, nggak punya produk, ujung-ujungnya nanti model bisnisnya Abdi cuma jualan training atau jualan ilmu gitu. Ini kalau kita jual ilmu-ilmunya bisa 10 juta, 20 juta sekali training, atau total semuanya bisa puluhan juta. Nah, tapi kita tidak mau masuk ke model bisnis jualan training. Saya tidak masalah dengan jualan training, ilmu tuh digratisin boleh, dijual semahal apapun juga boleh, karena ilmu memang tidak ternilai harganya. Ada beberapa ilmu tuh yang emang gak bagus digratisin menurut saya, karena kalau digratisin, ilmu penting digratisin tuh yang ada malah gak dianggap sama orang. Karena saya sering sekali melihat ilmu sangat luar biasa ketika digratisin, bukannya bernilai malah jadi dianggap remeh gitu. Jadi ada beberapa ilmu yang menurut saya memang harus mahal di itunya, biar orang tahu ketika belajar tuh serius gitu. Tapi digratisin juga ya boleh-boleh aja. Nah, tapi saya tidak mau masuk ke situ. Kenapa? Karena menurut saya itu kan jadi red ocean. Orang-orang yang makin pinter yang akan ngajarin di situ, yang perang-perangan harga akan makin banyak. Nah, saya mau, dan kalau saya bikin model bisnis seperti itu, yang untung, yang udah pasti untungnya cuma saya, cuma Abdi. Karena Anda belajar untuk bayar ilmunya ke Abdi. Andanya kan belum tentu praktek karena nggak punya infrastruktur segala macam. Nah, kita maunya Abdinya untung, Andanya jauh lebih untung. Makanya model bisnis yang kita lakukan adalah sebenarnya normal, jualan produk sebenarnya, jualan produk non MLM yang nanti akan kita supply ke Anda. Namun bedanya adalah ilmu dan fasilitas yang di luar sana dijual mahal, di sini justru dijadiin fasilitas. Bedanya di situ. Nah, itu yang bikin orang suka banget sama Abdi sebenarnya. Di luar sana Anda dapat ilmunya, fasilitas, tools, sistem, Anda bayar mahal, di sini jadi fasilitas. Justru di situ. Win-win solutionnya adalah Anda bisa untung dari sisi fasilitas, ilmu, jualan produk, kita juga untung dari sisi supply produknya. Jadi win-win solution. Oke, waktu itu akhirnya kita putuskan, harus ada produk nih.
Makanya waktu itu saya sama tim mikirin, produknya apa nih? Kecantikan, kesehatan, atau fashion gitu di awal yang paling umum kan. Akhirnya kita pilih kesehatan, kenapa? Karena memang kita semua sama-sama tahu industri kesehatan besar banget, gede banget omsetnya, entah berapa ratus atau ribu triliun mungkin, besar sekali. Dari BPJS saja Anda pasti sering dengar angka-angka puluhan triliun gitu kan, kalau dari itu baru dari BPJS, sebelum semuanya. Belum dari industri kimianya atau herbalnya, gede banget. Dari kesehatan dibutuhkan orang baru dari lahir sampai mau meninggal, semua butuh kesehatan. Dan menurut Anda harga kesehatan kedepannya akan makin murah atau makin mahal? Logikanya akan makin mahal, tapi tetap akan disambut, akan tetap dibutuhkan nggak? Yes, semahal apapun untuk kesehatan, orang bahkan rela jatuh miskin, jual mobil, jual rumah demi kesehatan. Jadi emang bisnis kesehatan tuh niche-nya luar biasa besar sekali. Nah, akhirnya kita pilih kesehatan. Makanya kita buat brand yang sangat bagus dengan produk yang luar biasa, Ezenzo, yang dimana memfokuskan ke produk-produk herbal yang sifatnya praktis pemakaiannya, cepat efeknya, dan alami bahannya. Jadi fokusnya Ezenzo itu adalah produk-produk herbal dengan berbagai keunggulan yang luar biasa, dan memang sudah terbukti sekarang diterima masyarakat tuh luar biasa sekali. Jadi sekarang Anda udah tahu bahwa oh berarti ada Abdi untuk ngeberesin masalah keuangan, ada Ezenzo untuk ngeberesin masalah kesehatan. Nah, Ezenzo berfokus ke produk-produk herbal dulu. Memang kenapa? Karena memang ada strateginya. Dan ini tolong Anda perhatikan baik-baik, karena inilah yang membedakan kenapa ada yang dalam waktu 5-6 bulan dari gaptek bisa punya penghasilan puluhan juta, bahkan ada yang bisa dapat reward banyak sekali, bisa ada yang berdua, bertiga, ada yang berempat gitu. Karena bisa memanfaatkan semua sistem Abdi dan reward dari Abdi. Nah ini, jadi gini, visi besar terdekat Abdi adalah menguasai pasar herbal di dunia digital. Jadi beruntung sekali Anda yang masuk Abdi bukan cuma bisa belajar tentang dunia digital, namun juga bisa ikut dalam gerbong startup atau bisnis yang bisa mendapatkan hasil besar, namun tidak terbatas. Jadi bisa terus besar. Jadi kurang lebih saya akan ngasih kisi-kisi dulu nih. Sebenarnya apa sih yang akan Anda lakukan di Abdi itu? Jadi Abdi itu berita baiknya bukan cuma menyediakan ilmu dan bisa praktek. Sebenarnya jauh lebih besar dari itu teman-teman. Ini yang bikin orang seneng banget sama Abdi. Saya mulai kasih bocorannya nih. Saya buka nih rahasianya satu demi satu. Yang Abdi lakukan ke Anda adalah ujungnya Anda akan bisa membuat aset digital Anda, membangun aset digital Anda di Abdi. Anda bisa punya ribuan reseller yang kalau kita pakai istilah adalah ribuan pasukan digital. Anda punya ribuan pasukan, bahkan mungkin puluhan ribu, ratusan ribu ke depannya, pasukan digital yang nanti kita supply barangnya. Itu pasukan digital Anda, reseller Anda siapa yang ngurus? Sistem. Kayak Anda aja lagi nonton video ini kan yang ngurus sistem. Akan nggak nanya ke Anda punya 100.000 reseller kan mungkin nggak kenal, dan mereka nggak nanya ke Anda. Mereka nanyanya ke tim admin, mereka belajarnya ke sistem, kalau mau datang training yang ngadain pusat. Jadi bayangin nih, pasukan digital Anda, reseller Anda itu yang ngurusin sistem. Yes. Nah, dan kedepannya saya kasih bocorannya, bukan cuma kesehatan doang. Nanti ketika kesehatan kita udah kuasain, nanti mungkin akan ke kecantikan. Jadi pasukan digital Anda semakin bisa ngomset besar, yang untung siapa? Anda lagi. Yes. Oke, udah mulai tahu ya. Jadi gini, untuk mencapai itu, makanya kita punya visi besar terdekat Abdi, perusahaan kita lebih tepatnya. Visi besar terdekat Abdi adalah ini, teman-teman. Menguasai pasar herbal di dunia digital. Makanya yang kita buat pertama, produk yang kita gandeng pertama adalah produk herbal Ezenzo tadi. Kenapa? Karena memang strategi pertama, ini strategi nih saya mau mulai bocorin dapur-dapurnya Abdi. Yaitu adalah menguasai pasar herbal di dunia digital. Kenapa? Pertama, kita memang harus ngincer industri yang omsetnya besar. Menurut Anda industri herbal di Indonesia per tahun berapa omsetnya? Yes, bukan miliaran lagi, triliunan. Omsetnya triliunan. Bahkan puluhan triliun gitu. Nah, Anda kebayang kecipratan, nggak usah 10%, nggak usah 1%, 0,1% aja. Itu masih puluhan miliar. Banjir juga tuh cipratannya bikin banjir juga. Jadi maksudnya adalah, berita baiknya,
kita memfokuskan diri ke industri yang memang besar. Itu yang pertama. Jadi cipratan untuk Anda juga besar sekali dan tidak ada batasnya. Yang kedua, yang kedua adalah, ini yang lebih menarik nih. Ini mungkin kayak emang rezeki kita aja. Ini makanya saya bilang tadi kesempatan sekali seumur hidup. Kenapa? Karena memang belum ada penguasanya. Yes. Ini saya selalu merinding nih kalau ngomong bagian ini. Karena ini bukan motivasi, ini datanya, ini realnya, kenyataannya. Kalau Anda masuk dunia digital sekarang, Anda mau bangun bisnis di dunia digital sekarang, apapun bisnis yang mau Anda buat, udah ada market leadernya nggak? Sudah ada penguasanya nggak? Yes, sudah ada. Tapi entah kenapa, yang satu ini belum ada penguasanya. Contoh nih, saya langsung buktiin ke Anda. Belum ada penguasanya. Sekarang saya nanya, langsung coba dipikir baik-baik ya. Platform digital apa yang menguasai industri herbal di online? Pasti yang kepikiran di kepala Anda sekarang paling merek-merek MLM, Herbalife, Amway, Tianxi, bener nggak? Atau jenis-jenis produk, propolis. Itu bukan platform digital. Itu brand MLM offline yang dari dulu udah nggak akan bisa jadi platform digital karena orang taunya itu brand MLM gitu. Produk propolis itu bukan platform digital, itu produk. Coba saya nanya, platform digital yang menguasai dunia herbal. Bingung kan Anda kan? Kenapa? Karena emang belum ada. Oke, sekarang saya nanya lagi. Ini untuk membuktikan, platform digital yang menguasai dunia fashion. Anda bisa sebutin Zalora, Zilinggo, Shopee. Walaupun Shopee sebenarnya bukan khusus fashion, tapi emang fashionnya luar biasa besar penjualan di Shopee. Sorabel mungkin. Pokoknya ada beberapa lah, ada banyak sekali. Dunia fashion. Anda bisa jawab, platform digital yang menguasai dunia kedokteran atau medis. Halodoc, Halo Dokter. Anda bisa jawab. Platform digital yang menguasai dunia pendidikan. Ruang Guru. Banyak ya gitu. Platform digital yang menguasai dunia transportasi. Grab, Gojek. Anda bisa sebutin. Platform digital yang menguasai dunia herbal. Bingung kan Anda? Belum ada. Belum ada. Semoga abdi ke depannya nanti. Amin gitu. Nah, kalau Anda mengerti apa yang saya barusan bilang, asli Anda nggak akan lambat belajarnya di abdi dan Anda pasti nggak sabar ingin praktek. Karena Anda tahu, Anda berada di kendaraan yang memang punya tujuan yang besar. Dan ketika Anda ikut kendaraan yang punya tujuan yang besar, Anda juga bisa dapat cipratan yang besar. Oke, saya akan lagi mundur sedikit lagi. Jadi itulah pembeda kita soal masalah keuangan di abdi. Gojek bagus banget, nggak usah ditanya. Tapi prinsipnya sederhana. Kalau Anda jadi driver Gojek, ada batasnya nggak? Yes, benar, ada batasnya. Batasnya apa? Waktu 24 jam. Benar ya? Jadi sekeras apapun Anda kerja ada batasnya. Nggak mungkin tiba-tiba, Anda kan nggak bisa bikin tim reseller di driver Gojek kan. Di Tokopedia juga sistem Tokopedia tidak membuat Anda bisa punya reseller kan. Anda mungkin bisa punya beberapa cabang reseller, tapi sistemnya tidak ada kan. Nah, kita adalah bisa dibilang salah satu platform awal non-MLM yang membuat platform di mana Anda bisa membangun tim reseller Anda dan semuanya sudah terdigitalisasi. Tapi bukan tim reseller yang kayak MLM yang ke bawah-bawah tanpa batas gitu. Enggak. Kita ngikutin konvensional sebenarnya, distributor, grosir, agen. Kira-kira begitulah. Nanti akan dijelaskan lebih detail, tenang aja. Nah, jadi Anda bisa punya tim reseller yang dimana tim reseller ini, kayak contoh Mas Fahmi, buat Anda yang belum tahu nih, saya mulai sebut nama deh. Ketika video ini dibuat, dia punya 3.000 reseller. Pertanyaan, dia kenal nggak sama resellernya? Nggak kenal dia sama resellernya. Tapi resellernya terus berkembang nggak? Yes. Ketika abdinya berkembang, resellernya terus berkembang. Penghasilan Mas Fahmi terus naik nggak? Yes. Jadi Anda berhadapan sama sistem yang dimana bahkan semua reseller atau pasukan digital Anda yang ngurus sistem terus berkembang walaupun Anda nggak kenal. Orang sekarang masih pada bingung sama sistem itu. Tapi percaya sama saya, 1-2 tahun ke depan, ketika orang baru oh ternyata bisa bikin sistem kayak gitu ya di dunia digital. Orang akan ngikutin. Dan ketika orang ngikutin, kita udah duluan. Jadi memang ini kesempatan sekali seumur hidup teman-teman. Ya benar, itu bukan motivasi. Karena emang belum ada. Begitu nanti udah ada penguasanya, ya wes, udah telat. Ngerti ya maksudnya ya? Makanya seluruh jajaran manajemen perusahaan kita, member-member yang emang serius, itu tuh lagi super kerjasama luar biasanya. Karena ketika kita bisa sampai duluan jadi penguasanya, percayalah Anda yang akan sangat ikut menikmati tanpa harus repot-repot bangun perusahaannya, bangun infrastrukturnya, gaji karyawan. Tapi Anda bisa ngerasain cipratan gimana rasanya bisa punya penghasilan dan terus membesar. Nah,
Dan apalagi Anda udah tahu ya, nanti kita bukan ngincer herbal aja. Kecantikan juga akan mulai tahun depan produk-produk. Akan ada produk lain lagi. Mungkin nanti kita akan juga ngeluarin dalam waktu 1-2 tahun lagi akan bayar pulsa, bayar listrik. Itu akan ada juga. Jadi segitunya akan lengkap ekosistemnya. Dimulai dari menguasai pasar herbal dulu. Kenapa? Karena kalau Anda mau besar, kuncinya adalah Anda harus mengincar pasar yang belum ada penguasanya. Berita baiknya, entah kenapa, dari seluruh bisnis yang sudah ada penguasanya, yang satu ini belum ada di dunia digital. Nah, sekarang bagaimana cara mencapainya? Bagaimana cara mencapai visi besar tadi, terdekat abdi, menguasai pasar herbal dunia digital? Nah, slide ini bisa saya bilang ada slide paling penting di video ini. Bahkan di banyak video, ini slide paling mahal nih. Kenapa? Karena orang lain belum tentu mau ngasih tahu ini. Bagaimana strategi mencapainya? Bagaimana strategi yang dilakukan sama semua perusahaan besar di dunia digital untuk menguasai pasar sehingga mereka bisa sebesar sekarang? Nah ini saya mau bocorin. Jadi kalau Anda mau besar di Abdi atau mau bangun bisnis sendiri, pastiin paham ini. Biasanya kalau orang baru pertama kali bisnis, ini juga saya tahu dari mentor-mentor saya. Biasanya kalau orang baru pertama kali bisnis, itu yang dipikirin apa sih? Biasanya kan mikirin produk, mikirin cara marketing. Ya itu benar. Tapi semua bisnis terbesar, selain memang mikirin itu, yang pertama mereka pikirin adalah gini. Apapun cara yang saya lakukan, harus bisa membuat saya menguasai 2 hal ini. Mencapai 2 hal ini, yaitu adalah ini. Yang pertama adalah membangun ekosistem, yang kedua menguasai terlebih dahulu satu jenis pasar atau produk. Yes, jadi semua bisnis yang sekarang besar sekali, itu dari awal mereka mikirin ini, bagaimana cara membangun ekosistem dan menguasai satu jenis produk dulu. Jadi mereka bukan cuma mikirin omset atau untung, dari awal tuh udah punya blueprint untuk jauh. Pokoknya nanti ke depannya saya harus bisa bangun ekosistem dan menguasai pasar ini. Makanya bisnis terbesar itu biasanya mereka masuk ke bisnis yang belum ada penguasanya tadi. Dari awal, Gojek kan emang masuk ke bisnis yang belum ada penguasanya. Tokopedia juga belum ada penguasanya. Jadi itu kuncinya. Oke, dari membangun ekosistem. Saya yakin banyak yang bingung. Bisnis bangun ekosistem, maksudnya apa? Yang saya tahu bisnis tuh produknya bagus, cara jualannya keren. Yes, itu benar. Tapi yang harus lebih dipikirin adalah, kalau Anda mau sangat besar, bagaimana Anda membangun ekosistem bisnis Anda? Biar Anda gampang memahami, kita langsung ambil contohnya. Gojek ekosistemnya besar sekali nggak? Yes, gede banget. Kalau di Jakarta khususnya, kalau lampu merah itu setengahnya ijo-ijo sekarang. Dulu tuh yang ijo-ijo cuma Kawasaki gitu. Sekarang helm ijo, jaket ijo gitu. Banyak banget gitu. Saya sih ngeliat itu ya, saya pengen juga punya bisnis luar biasa itu. Jadi luar biasa banget emang. Saya sangat kagum sekali. Kalau ada demo, rame banget langsung. Ada satu dipukulin, ratusan datang tuh. Jadi emang ekosistemnya besar. Kita nggak usah ngomongin plus minusnya, tapi emang faktanya ekosistemnya memang besar sekali. Dari sisi driver, belum lagi ekosistem berikutnya yang jauh lebih besar. Dari sisi konsumen, termasuk Anda mungkin. Gojek, Grab, itu kan ekosistemnya gede banget. Amit-amit, buktinya nih, amit-amit kalau misalnya tiba-tiba Gojek atau Grab di stop sama pemerintah. Itu bergejolak nggak sama masyarakat? Yes, bergejolak langsung. Ibarat kata kalau tiba-tiba, Anda pasti langsung heboh tuh, protes ke pemerintah di internet. Ibarat kata mungkin selama ini Anda nggak pernah demo, tapi khusus untuk biar Gojek sama Grab ada lagi, Anda mungkin mau kali ikutan demo, ibarat kata gitu. Jadi maksudnya adalah, level bisnis mereka tuh, Gojek tuh udah luar biasa sekali. Dibelain sama masyarakat. Kalau Anda lupa, tahun 2017 apa kalau nggak salah, sempat satu hari Gojek tuh dilarang sama Kemenhub. Dibilang ilegal, tidak boleh beroperasi lagi. Tapi Anda tahu, sorenya pernyataan itu dicabut lagi. Kenapa? Karena masyarakat meledak di internet, marah-marah semuanya. Ini gimana sih, nggak ngerti kemajuan apa segala macam. Itu gila, bener-bener trending topik. Jadi bukan Gojeknya mengusahakan agar mereka diizinin lagi, masyarakat yang ngusahain. Akhirnya pemerintah, presiden waktu itu bilang, ini perusahaan kayak gini nggak boleh dilarang karena ini adalah kemajuan. Akhirnya dibuka lagi. Kebayang, bisnis Anda levelnya sudah dibelain sama masyarakat. Nah itu bisa terjadi karena mereka membangun ekosistem. Memang mereka dari awal tuh udah fokus untuk bangun ekosistem. Bayangin nih waktu pertama masuk mereka fokus bangun ekosistem dengan mencoba menguasai terlebih dahulu satu jenis pasar. Pasar apa? Transportasi. Melalui produknya yang mana? Satu dulu di awal, GoRide. Dulu waktu di awal banget, GoRide.
Jadi mereka bangun ekosistem dan mereka fokus di GoRide karena mereka mungkin paham bahwa ekosistem di Indonesia paling banyak adalah motor. Bener kan dibanding mobil. Setahu saya bahkan mobilnya ketinggalan deh dari Grab kalau nggak salah ya, kalau nggak salah. Tapi mereka fokus sekali di situ karena mereka tahu yang paling banyak ekosistemnya ada di motor. Mereka fokus membangun ekosistem, kuasain satu jenis pasar, produk, sehingga akhirnya dipercaya, mulai membesar, dan lalu strategi berikut yang mereka lakukan apa setelah ekosistemnya terbentuk dan sudah mulai menguasai satu jenis pasar dan produk? Yes, mereka mulai mengeluarkan produk-produk berikutnya. Dari yang mulai ada hubungannya, menurut saya ada hubungannya GoSend, GoCar, GoFood, menurut saya masih ada hubungannya, sampai yang dalam tanda kutip tidak ada hubungannya menurut saya. GoMassage, Pijet, apa coba hubungannya? GoGlam, Anda tahu GoGlam ya? Dan, apa coba hubungannya? Tapi disambut nggak sama masyarakat? Yes, disambut sama masyarakat. Kenapa? Karena masyarakat sudah percaya, udah yakin, ekosistemnya udah banyak, dan emang brandnya udah dipercaya karena dia udah menguasai satu jenis pasar. Mereka udah dipercaya melalui GoRide-nya, jadi ketika dikeluarin ke produk apapun, itu dianggap bagus sama kayak GoRide. Bisa dipahami ya. Nah, itu yang menyebabkan mereka bisa menjadi berbagai raja sekarang ini. Raja apa aja? Pertama, mereka jadi raja sekarang ini transportasi. Bener nggak? Yes. Mengalahkan raja sebelumnya. Apa raja sebelumnya? Bukan ojek pangkalan, bukan. Raja sebelumnya adalah Bluebird. Anda tahu gak sih Bluebird segede apa? Gede banget. Itu armadanya mungkin ya, kalau nggak salah bisa sampai puluhan ribu mobil di seluruh Indonesia. Gede banget. Sahamnya itu di transportasi salah satu saham paling mahal. Besar sekali. Buat Anda yang belum tahu, bisnis Bluebird itu gede banget. Bukan cuma taksi Bluebirdnya, sampai ekspedisinya itu sampai kemana-mana, luar biasa besar sekali Bluebird itu. Sampai shuttle, pengiriman itu besar sekali. Nah, perusahaan sebesar Bluebird tiba-tiba goyang hanya dalam waktu 1-2 tahun, digoyang sama perusahaan Gojek yang bahkan nggak punya mobil. Ya kan, Gokar itu yang punya karnya kan, yang punya mobilnya kan driver-drivernya, bukan punya Gojeknya kan, bukan punya perusahaan Gojeknya, bener nggak? Yes, kebayang ya, yang punya ribuan puluhan ribu mobil dikalahin sama perusahaan yang bahkan nggak punya mobil. Kenapa? Karena mereka nggak bangun ekosistemnya. Yang punya mobil akhirnya tertarik untuk kerja sama mereka. Yang tadinya yang punya motor, abis itu yang punya mobil. Ya motornya kan juga mengganggu ekosistem taksi. Dulu orang pada naik taksi, sekarang naik ojek gitu, naik gokar. Nah, kurang lebih itu. Nah, abis itu yang dilakukan mereka apa lagi? Setelah mereka menguasai pasar pertama, ekosistem pertama, jadi raja pertama di transportasi, sekarang mereka jadi raja kedua. Apa raja kedua sekarang? Yes, raja kuliner. Anda kalau belum ngeh, bisnis kuliner terbesar di Indonesia adalah GoFood. Perusahaan yang bahkan tidak jual makanan. Kurang gila apa coba? Anda tahu gak sih susahnya bisnis kuliner tuh? Waduh, itu kerja, ya semua bisnis keras, tapi bisnis kuliner tuh keunikan kerasnya emang luar biasa. Saya dulu sempat bisnis kuliner, itu ada berapa cabang, satu cabang aja tiba-tiba nelfon, Mas ini garamnya habis, ya ampun garam doang, tapi bikin pusing tuh kadang-kadang malam-malam tuh, harus ngirim garam. Dulu waktu belum ada Gojek nganterin tuh, kalau nggak ada yang bisa nganterin, saya nganterin. Jadi secapek itu emang, ada yang keluar masuk lah, ada turnover tinggi banget. Nah, Gojek jadi bisnis kuliner tanpa perlu ngerasain itu. Kenapa? Karena dia udah punya ekosistemnya, dia udah punya drivernya, dia udah punya penggunanya. Dia cuma nganterin aja, menghubungkan dua ini. Yes, itu efek dari membangun ekosistem dan menguasai satu jenis pasar. Akhirnya sekarang dia menjadi raja kuliner. Mungkin berikutnya dia akan menjadi raja keuangan. Mungkin berikutnya dia akan menjadi raja tiket pesawat segala macam. Setahu saya dia akan mengeluarkan Go Travel, apa kalau tidak salah ya, kerja sama tiket.com. Nggak tahu dia mau ngeluarin sendiri atau kerja sama, saya tidak tahu. Tapi setahu saya kurang cepat atau lambat dia akan ngeluarin itu juga. Jadi dia bisa jadi berbagai raja karena mereka yes membangun ekosistem dan menguasai terlebih dahulu satu jenis pasar atau produk. Jadi kuncinya itu teman-teman, mendapatkan trust. Dua hal ini dilakukan. Pertama untuk mendapatkan trust, dan ini yang paling penting di bisnis adalah membangun jalur distribusi yang besar, kuat, dan tersebar di mana-mana. Jadi bisnis-bisnis terbesar adalah bisnis yang punya jalur distribusi terbesar, terkuat, dan ada di mana-mana. Belum tentu yang paling bagus, belum tentu yang paling bagus, belum tentu yang paling enak, tapi paling gampang didapetin. Anda kalau ngomongin teh botol, teh yang paling gampang didapetin dimanapun apa? Sosro kan? Karena jalur distribusinya paling besar. Teh kita mungkin Anda bingung nyari kemana sekarang.
Teh-teh yang lain mungkin Anda bingung nyari kemana sekarang. Tapi kalau teh botol dimanapun ada, warung manapun ada. Belum tentu yang paling enak, tapi paling gampang didapetin. Ayam, KFC, burger, McD, yang paling gampang didapatkan di kota manapun, bahkan di luar negeri. Anda kalau keluar negeri bingung makan apa, biasanya paling aman KFC sama McD, udah gitu aja. Karena belum tentu yang paling enak, tapi jalur distribusinya ada di mana-mana. Jadi buat Anda yang belum tahu nih, yang sedang kita lakukan sekarang, itu adalah bangun jalur distribusi. Setelah itu nanti kita akan keluarkan berbagai produk. Yang Anda lakukan sekarang nanti ke depannya bersama Abdi adalah Anda tuh bangun pipa, bangun saluran air Anda. Begitu udah besar tersebar kuat di mana-mana, lalu secara sistem kami akan ngapain? Ngeluarin berbagai produknya. Ngeluarin airnya. Nah, pertanyaannya, yang ngerawat pipanya siapa? Salurannya siapa? Sistem. Yang ngembangin pipanya? Sistem. Yang ngeluarin produknya? Sistem. Yang ngirim produknya? Sistem. Yang riset apa segala macam, infrastrukturnya, webnya? Sistem. Yes. Itulah sistem yang kami kembangkan yang sekarang belum ada. Dimanapun kecuali di Abdi. Jadi teman-teman, itulah yang sedang kita lakukan sekarang. Buktinya apa? Abdi melakukan pola itu, persis. Abdi melakukan pola itu. Kita mempelajari apa yang Gojek lakukan. Makanya kalau Anda lihat di awal, lebih banyak mana? Iklan Abdi atau Zenzo? Abdi di awal. Di awal tuh iklan Abdi terus. Kenapa? Karena ekosistemnya ada di Abdi. Itu rahasianya. Ekosistemnya ada di Abdi. Sekarang ada puluhan ribu member, nanti ada ratusan member. Jadi Anda bisa punya ratusan ribuan, puluhan ribu reseller ke depannya. Ekosistemnya udah ada. Begitu ekosistem udah ada, kita akan ngeluarin produk-produk berikutnya. Ini realnya. Jadi waktu itu pas kita masih 20 ribu, kita mulai praktekin. Ekosistemnya udah ada. Produk pertama kan apa? Essential oil. Kita sengaja nyari produk yang belum ada penguasanya. Udah ada brand yang duluan tapi belum jadi penguasa. Nah, kita sengaja ngincer yang belum ada penguasanya. Karena itu tadi, kita harus masuk ke produk atau ke pasar yang belum ada penguasanya. Essential oil banyak belum tahu, kita yang edukasi. Kenapa kita yang edukasi? Agar kita yang dipercaya. Ketika udah kita dipercaya, ekosistem udah ada, brand udah dipercaya, yang kita lakukan waktu itu adalah kita mulai ngeluarin produk berikutnya. Apa produk berikutnya waktu dikeluarin? Waktu itu adalah produk kedua, madu. Waktu itu, madu. Anda tahu nggak? Saya ngeluarin madu itu cuma nggak ada ngeluarin uang untuk iklan, nggak ada. Cuma bikin video kayak gini setengah jam. Abis itu videonya, video launching madu, saya ngomong, sekarang kita ada produk baru madu segala macam, silahkan diorder, bla bla bla, silahkan dimanfaatkan, silahkan dijual gitu, silahkan dibeli, silahkan dipakai, kayak gitulah kira-kira. Itu cuma setengah jam. Videonya saya masukin di Telegram, saya masukin di web. Anda tahu omsetnya total miliaran. Cuma modal setengah jam. Orang di luar sana kalau mau dapat omset miliaran itu kan harus berhari-hari kerja mati-matian. Nah di Abdi kita dapat omset sebesar itu cuma modal ngeluarin satu video setengah jam nggak diiklanin. Kok bisa? Karena ekosistemnya udah ada. Waktu itu ada 20 ribuan member dan mereka sudah percaya sama produk sebelumnya essential oil. Makanya ketika madu dikeluarin, kayak gitu kira-kira. Mulai dipahami ya. Nah yang lebih luar biasa adalah kita mulai launching produk ketiga. Tadi kan, strategi berikutnya adalah launching berbagai produk. Kita ngeluarin produk fiber Sera Plus untuk detox dan untuk kelangsingin. Itu luar biasa sekali. Banyak yang bisa turun berat badan dalam 2 minggu tuh 3-5 kilo. Kalau Anda belum ngerasain, nanti langsung rasain. Itu testimoni banyak banget. Dan caranya minumnya enak, gampang, bisa terbantu berat badannya turun. Dan banyak penyakit juga yang terbantu karena detox, jadi racun-racunnya keluar. Nah, itu kita launching sama, saya nggak ngeluarin iklan, cuma bikin video setengah jam. Anda tahu omsetnya bisa sampai 5-10 kali lipat dari madu waktu di launching. Padahal nggak ngeluarin duit apa-apa untuk iklan, cuma bikin setengah jam video. Kok bisa? Karena waktu itu membernya udah 30 ribuan, dan orang udah percaya sama essential oil, udah percaya sama madu. Jadi ketika dikeluarin Sera Plus, mereknya Sera Plus, fiber itu Sera Plus, keplesetan dari serat, sebenarnya serat, Sera Plus, itu bisa 5-10 kali lipat karena mereka udah percaya dan kita udah punya ekosistemnya. Yes, jadi kalau Anda mau menikmati Abdi nanti 2, 3, 4, 5 tahun ke depan, dari sekarang fokus untuk praktek. Selain untuk bisa jualan produknya, bangun tim reseller Anda. Karena kalau Anda udah punya 1.000-2.000 reseller, bayangin ketika kita launching produk baru, atau nggak usah launching deh, 1.000-2.000 itu jualan produk atau pakai produk, Anda dapat cipratannya nggak? Yes, enak banget cipratannya. Langkah berikutnya adalah kita akan terus launching produk dan varian baru agar setiap konsumen atau reseller punya produk favorit atau jagoan. Buat Anda yang belum tahu, sekarang kita sudah punya 3 produk dengan
bukan 3 sih, 4 sebenarnya. Essential oil, carrier oil, madu, fiber. Ini total ada banyak varian, jadi total ada sekitar 30 sampai 30 produk lah. Itu aja udah banyak. Nah, sampai tahun depan, tahun 2020, itu kita tiap 2 bulan sekali akan ngeluarin produk. Total, saya langsung kasih tahu aja. Sampai tahun depan, kita mungkin akan punya 11 sampai 12 produk yang terdiri dari belasan varian tiap produknya. Jadi bisa ada ratusan produk total. Agar apa? Agar tiap konsumen atau reseller punya produk favorit atau jagoan. Memang kenapa kalau mereka punya produk favorit atau jagoan? Nah, ini kuncinya. Karena yang akan Anda rasakan di Updi adalah Anda akan real mengalami apa yang pebisnis-pebisnis sukses alami. Gini, apa sih yang ngebedain pebisnis sama profesional atau karyawan? Kalau Anda mau tanya, sebenarnya adalah konsep waktu. Kalau Anda jadi karyawan atau kerja sendirian atau jadi dokter gigi tapi sendirian gitu, nggak bikin rumah sakit dokter gigi atau klinik dokter gigi, atau Anda jadi pengacara tapi sendirian tidak bikin kantor pengacara yang punya pengacara lagi. Jadi kalau Anda bekerja sendiri, self-employee atau employee, itu sebenarnya Anda tuh bukan kalah di skill, tapi Anda kalah di waktu. Waktu Anda cuma 24 jam. Sedangkan pebisnis-pebisnis yang punya 100 sales atau 100 reseller, nih misalnya nih, Anda sendirian, jualan, jago jualan. Kan Anda cuma punya 8 jam sehari, anggap aja 12 jam sehari untuk Anda manfaatkan untuk bisa mendapatkan rezeki. Tapi bedanya kalau Anda punya sistem yang bisa punya sales atau Anda punya bisnis, Anda punya 10 orang nih, ya berarti kan Anda punya 10 kali 8 jam dalam sehari, 80 jam. 8 jam sama 80 jam menang mana? Yes, itu. Bayangin kenapa yang punya Gojek sangat luar biasa. Dia punya 2 juta driver. 2 juta driver. Yang drivernya mungkin tiap hari ngeluarin waktu 4 jam. Jadi dia punya 8 juta jam sehari. Bayangin, penghasilan dia adalah penghasilan 8 juta jam sehari. Penghasilan orang biasa, penghasilan 8 jam sehari. Wajar nggak hasilnya jauh? Yes, itu kuncinya. Nah, berita baiknya, itu yang akan kami sediakan ke Anda. Anda bisa punya ratusan, ribuan reseller, jadi Anda punya ribuan, ratusan ribu jam sehari. Itu yang kita ciptakan sebenarnya. Jadi konsep multiplikasi di dunia bisnis akan mulai Anda rasakan. Konsep 1000 kali 1. Misalnya gini, targetnya Anda paling lama sih 4-5 tahun ke depan Anda punya 1000 reseller. Amit-amit cuma 1000. Karena sekarang di Updi, faktanya udah banyak yang kurang dari 1 tahun itu punya 1000 reseller. Kurang dari 1 tahun. Nah, anggap aja Anda agak lambat. 1000 reseller 4-5 tahun. Oke, nggak apa-apa. Tapi masih worth it nggak? Nah, 1000 reseller, anggap aja mereka nggak jualan. Karena kita keluarin produk yang banyak. Anggap aja mereka cuma memakai. Jadi saya justru ingin sampai bisnis kita semua ini sampai di level yang paling tinggi, yaitu adalah level repeat order. Level di mana Anda punya penghasilan besar dan terus membesar, bahkan bukan dari mereka jualan ke orang lain. Bahkan hanya dari memakai produk. Itu adalah bisnis yang sustain, yang sangat bagus sekali. Yang level paling tinggi adalah repeat order. Indomie itu bisa semakin besar seperti ini, itu bukan karena lebih banyak orang yang udah pernah makan Indomie, makan ulang Indomie dibanding pembeli baru. Ngerti ya maksudnya? Jadi bisnis yang repeat order. Aqua juga gitu. Itu bisnis yang repeat order. Makanya terus stabil. Nah, bayangin. Anda punya 1000 reseller. Masing-masing cuma pakai produk 4 aja. 4 produk itu rata-rata 1 juta loh. Cuma pakai produk 4. Ibunya pakai madu, anaknya pakai peppermint, dianya pakai Seraplus. Abis itu mungkin anaknya yang lain pakai produk yang lavender misalnya. 4-5 produk itu udah 1 juta loh sebulan. Itu kan anggaran normal untuk kesehatan, untuk tetap hidup lebih sehat. 1 juta. Kalau Anda punya 1000 reseller yang bahkan gak jualan, 1000 reseller kali 1 juta, 1 miliar. Nah, Anda tahu ya sistem bisnis di Updi reseller tuh enak banget. Dari penjualan reseller, Anda langsung dikali selisih harga, udah gitu aja. Jadi nggak ada kayak di MLM tutup poin kanan kiri seimbang, harus ada kaki yang Nggak ada. Pokoknya ada yang jualan, reseller Anda jualan, Anda dapat selisih harga. Nah, kita hitung selisih harga paling kecil dari reseller Anda. Buat Anda yang belum tahu, saya kasih tahu di depan. Yang paling kecil adalah 5%. Paling kecil. Dari reseller Anda. Kok kecil banget? Itu besar 5%. Kenapa? Orang Anda nggak kenal.
Yang ngembangin sistem, yang ngerawat sistem, yang ngasih pelajaran kayak gini sistem. Anda bahkan nggak kenal. Tapi kalau ada penjualan langsung otomatis Anda dapat selisih harganya 5%. Nggak ada syarat ini itu. Jadi enak banget kita sistem bisnisnya. 1000 reseller kali masing-masing pakai 1 juta aja 1 miliar. Ini real loh. Udah ada yang dapat hasil segini. 1 miliar. Paling kecil 5% pengalinya. 50 juta. Yes. Dari omset orang-orang yang bahkan Anda nggak kenal itu yang ngembangin sistem. Itu kalau 5%, di atasnya ada yang bisa 10%. Jadi 1 miliar kali 10%, 100 juta. Yes, itu bahkan hanya dari pemakaian produk. Bayangin kalau reseller-reseller Anda juga jualan. Anggap aja jualannya nggak online, offline. Dia nawarin lagi 1 juta, berhasil. Jadi dia memakai 1 juta, jualan 1 juta. Jualan 1 juta kan di bisnis kan itu normal. Anda kalau buka warung omset cuma 1 juta, untung bersihnya berapa? Jadi itu hal yang normal. Jadi 2 juta, 1000 reseller kali 2 juta, 2M kali 10%, 200 juta. Bayangin, Anda masuk ke Abdi mungkin mikirnya, oh cuma mau belajar iklan, oh bisa dapat 3-5 juta per bulan. Tiba-tiba pas udah di dalam, saya ngasih tahu ini, yes saya ingin membongkar mindset Anda, bahwa apa yang bisa Anda dapetin di Abdi, tidak sekecil yang Anda pikirkan. Itu yang bikin, kenapa ada yang dapat puluhan juta dalam waktu cepat, ada yang enggak. Karena ada yang ngerti ini, ada yang enggak. Oh iya, sama satu lagi. Anda tuh sekarang berada di alur yang baru. Dulu video ini ada di video 8, 9. Sekarang video ini saya ganti di depan. Kenapa? Karena berdasarkan data, orang-orang yang nonton sampai video ini, itu lebih cepat prakteknya dan lebih cepat hasilnya. Makanya akhirnya kita majuin di video awal nih, video ini. Gitu. Jadi beruntung nih sekarang. Anda masuk Abdi, video awalnya udah kayak gini. Nah, jadi kurang lebih itu teman-teman yang akan dibantu sama Abdi. Jadi makanya saya bongkar dulu mindsetnya, abis ini Anda praktek pasti akan seru sekali. Jadi Anda bisa punya banyak reseller, pasukan digital yang bisa menguasai pasar herbal. Mereka bisa menjual produk yang nanti kita supply, itu kita yang supply, kita yang riset, kita yang ngirim. Anda tinggal manfaatin aja, dan ke depannya bahkan bukan hanya kesehatan. Nah jadi bisa banyak lagi. Jadi kurang lebih itu teman-teman, tujuan dari Ezenzo adalah memberi solusi untuk masalah kesehatan dalam masyarakat. Nah sekarang kita ngomongin produknya dikit nih. Lebih tepatnya kita ingin fokus produk-produk yang ada di Ezenzo itu membantu menjaga kesehatan dengan cara yang sangat praktis, cepat efeknya dan alami. Karena masalah, balik lagi ke masalah soal kesehatan di masyarakat sekarang adalah bukan sehat itu mahal. Kalau itu mah ke depannya akan makin mahal. Tapi sehat itu ribet. Jadi kita akan hadirkan produk-produk yang dengan sangat praktis, cepat efeknya dan alami untuk bisa membantu menjaga kesehatan Anda menjadi solusi dari masalah kesehatan di masyarakat. Nah, produk-produk yang kita sekarang sudah ada adalah ini, ada 4, tapi tidak semua saya masukin di sini. Nanti Anda tinggal nonton video training Ezenzo. Di situ ada, Anda lihat ke bawah, nanti ada video training Ezenzo. Nah, di situ kita menjelaskan produk per produk lebih detail. Jadi edukasi tentang produknya kita sudah sangat detail, kontennya kita udah kasih semuanya. Anda bisa tinggal praktek aja. Nah, ini cuma untuk saya sebutin aja buat Anda. Nanti masing-masing cari ke video training Ezenzo ya. Jadi produk-produk unggulan kita adalah essential oil. Ini luar biasa sekali meledak omsetnya. Buat Anda yang belum tahu essential oil, ini adalah jenis produk yang 1-2 tahun ke depan industri essential oil akan sangat menguasai industri kesehatan di Indonesia. Kenapa? Karena faktanya dari tahun lalu ini udah meledak di luar negeri. Biasa Indonesia kan agak-agak telat dikit. Industri essential oil ini spesifikasinya persis kayak industri propolis waktu pertama kali masuk. Orang bingung, apaan nih kecil nih, 100-200 ribu, masa iya dioles sama dihirup demam bisa turun, sakit gigi bisa hilang. Jadi orang tuh pertama biasanya skeptis dulu. Justru itu adalah industri yang akan sangat besar. Ketika masuk, orang skeptis dulu, harus diedukasi dulu sama kayak ojek online. Apaan lu ojek online? Harus diedukasi dulu. Begitu orang merasain manfaatnya, orang akan sangat loyal. Sama kayak Anda. Awal-awal takut-takut download Gojek, ini bener nggak ya, dateng nggak ya? Nanti kalau saya ditipu gimana? Kalau ntar tukang ojeknya jahat gimana? Kan awal-awal pasti Anda agak mikir gitu. Tapi sekali Anda pakai, 2 kali Anda pakai, Anda akan ketergantungan. Anda akan suka. Ketergantungannya bukan dalam arti negatif ya, Anda kan suka banget. Yes, propolis juga dulu awalnya gitu. Pertama masuk, apaan 1-2 tetes, abis itu kecil gini 100-200 ribu, masa ya 1-2 tetes demam bisa turun, darah tinggi bisa turun, awalnya kan gitu. Tapi sekarang ketika udah teredukasi, semua brand herbal ngeluarin propolis. Bahkan di Abdi, di Ezenzo kan ada madu juga. Madu yang paling laku itu selain slimming, propolis. Kenapa? Karena semua orang udah tahu tentang
propolis. Yang berikutnya Seraplus. Oh, ini produk yang fiber yang booming sekali. Banyak sekali testimoninya, 2 minggu rata-rata turun 3-5 kilo, bahkan bisa sampai ke titik berat yang memang Anda mau tuju. Dan bahkan bukan cuma untuk nurunin berat badan saja, tapi mendetoks racun-racun dalam tubuh Anda, sehingga banyak yang tadinya kolesterol, akhirnya kolesterolnya juga terbantu. Padahal targetnya cuma untuk nurunin berat badan, tapi kok pegel-pegel saya, asam urat saya bisa terbantu ya. Karena itu racun, kan sebenarnya semua penyakit itu adalah racun yang numpuk. Nah, Seraplus ini sebenarnya produk untuk detoks sebenarnya, untuk ngeluarin racunnya. Efeknya salah satunya adalah ngelangsingin sebenarnya itu, tapi lebih terkenal di pelangsingnya justru sekarang, karena emang bener 3 hari ada yang udah turun 1-2 kilo gitu. Kenapa? Nah, nanti Anda tonton videonya. Itu bukan sugesti, bukan produk yang sebenarnya wah nih ada apa-apanya kali ini makanya bisa turun. Enggak, ada logika dasarnya kok. Dan itu semuanya pakai produk-produk yang memang alami gitu. Jadi tenang saja. Nah, keistimewaan produk Ezenzo ini adalah ini teman-teman, Bapak Ibu semua. Pertama, solusi dari masalah utama, praktis, cepat efeknya, dan alami. Memenuhi kriteria produk digital. Jadi, produk Ezenzo yang akan kita keluarin itu memenuhi kriteria produk digital. Harganya masih masuk, beratnya tidak terlalu berat, volumenya juga tidak terlalu besar, praktis, gampang dikirim, gampang dipakai, dan sertifikasinya nggak usah ditanya, udah lengkap. Industrinya triliunan, jadi bukan omset kecil, jadi cipratan untuk Anda juga bisa sangat besar sekali. Keuntungannya besar, bisa sampai 25-40% total tiap produknya untuk Anda, dan repeat ordernya sangat tinggi sekali, jadi ujung-ujungnya Anda punya aset gitu. Bukan cuma harus terus-terusan jual, kalau nggak jual Anda nggak dapat uang, tapi emang repeat ordernya besar dan Anda punya tim reseller tadi. Itu. Yang berikutnya juga manfaatnya yang real. Jadi Anda sudah berada di tempat yang sudah disediakan semuanya. Ada abdinya sebagai support sekolah bisnisnya yang menyediakan kurikulum dan sistem, sehingga Anda bisa langsung belajar, praktek, dapat uang, istilahnya kayak gitu. Dan sudah ada Ezenzo-nya yang menyuplai produk yang praktis, cepat efeknya, dan alami. Dan ingat, nanti bukan cuma hanya kesehatan saja, bahkan banyak niche atau market atau pasar lain yang akan kita masuk setelah kita menguasai pasar herbal ini. Jadi berita baiknya Anda sudah ada di sistem yang punya target sangat besar yang bisa membuat Anda ikut terus membesar di dunia digital, bukan cuma belajar tapi Andanya juga terus membesar. Nah, di video berikutnya saya akan jelaskan dari sisi penghasilannya. Silakan tonton video berikutnya dengan seksama. Itu aja dari saya. Terima kasih.